Baiklah, kembali lagi ke contoh soal akuntansi perusahaan jasa PT Bangun Ruko. Eh, ini lanjut, kita masuk ke income statement atau laporan laba rugi. Ini PT Bangun Ruko, laporan rugi labanya. Ini per 31 Oktober 2022. Ini untuk income atau pendapatannya. Ini rental revenue-nya masih 0 karena kita belum ada kegiatan operasional, kita belum menagihkan apapun, dan belum ada pendapatan yang akan disesuaikan atau diterima di bulan Oktober ini. Kita hanya baru terima DP, dan itu pun belum dihitung untuk pemakaian sewa ruangan dan tanah yang kita miliki. Kemudian untuk service charge sama, kita belum ada. Kemudian untuk operating cost-nya atau biaya operasionalnya, kita sudah ada bayar biaya legalitas sebesar Rp2.500.000. Ini kita rugi setelah biaya operasional itu kita minus sebesar Rp2.500.000. Teman-teman, ini tinggal ingat ya, income statement adalah perkiraan pendapatan dan biaya. Jadi semua pendapatan dan biaya dimasukkan ke income statement. Ini yang ngambilnya 2.500.000 dari mana? Kita lihat aja tadi di neraca saldo, di trials balance yang sudah kita susun. Ini tinggal ambil aja, ini dia. Ini untuk biayanya sebesar Rp2.500.000. Teman-teman tinggal pindahin saja ke sini. Kemudian ini untuk non operating income, ini pendapatan di luar operasional. Kita ada pendapatan bunga simpanan di bank sebesar 6 juta. Ini diambil dari mana? Diambil dari sini, interest income saving. Dari trials balance kita ambil angka ini. Iya, dari trials balance yang ini. Tinggal kita pindahkan. Kemudian kita profit setelah pendapatan di luar operasional. Kita sebenarnya profit karena ada bunga ini yang kita terima. Jadi kita mendapatkan keuntungan dari kegiatan non operasional itu. Setelah non operasional itu adalah Rp4.203.542. Lanjut, kita masuk ke balance sheet atau neraca saldo. Ini neraca saldo PT Bangun Ruko per 31 Oktober 2022. Ingat, ini udah saya jelaskan juga. Perkiraan balance sheet ini adalah perkiraan harta, hutang, dan modal. Jadi ini ada current assetnya. Ini current assetnya adalah harta lancarnya. Ada petty cash 41.810.000. Ini sama, teman-teman lihat aja di balance sheet yang sudah kita susun tadi. Teman-teman tinggal pindahkan saja. Contoh petty cash di balance sheet. Kita kembali lagi ke balance sheet. Ini trial balance, ke trial balance. Ada petty cash, ada BCA, ada BNI untuk saldo banknya. Kemudian ini ada piutang, ini masuk harta, ada piutang, ini ada prepaid withholding tax atau PPh pasal 4 ayat 2 dibayar di final. Ini ada pajak masukan. Ini semuanya masuk ke kategori current asset. Nah, teman-teman itu tinggal pindahkan saja ke sini. Untuk BCA-nya saldonya ini adalah sebesar ini. Kemudian untuk saldo Bank BNI adalah sebesar 1,7 miliaran something. Kemudian untuk piutang operasional terkait rental, ini kita belum ada karena memang kita belum memulai usaha karena sedang dalam tahap pembangunan.
Kemudian ini PPh pasal 4 ayat 2 dibayar di mukanya masih ada 85.050.000 rupiah. Ini uang yang kita terima dari S Hardware yang sudah saya bilang berkali-kali di video sebelumnya bahwa kita tidak bisa mengakui ini sebagai biaya PPh pasal 4 ayat 2 karena satu, kita tidak bisa mengakui biaya itu sekaligus, harus diakui berdasarkan porsinya setiap bulannya. Ini pajak masukannya kita masih ada 540.045.000 rupiah. Ini total untuk current asetnya adalah 5.039.151.042 rupiah. Kemudian lanjut, ini fixed asset. Kita sudah ada tanah sebesar, fixed asset ini adalah aset tidak lancar ya, atau aset tetap. Kemudian untuk building kita belum ada karena sedang dalam proses pembangunan, jadi kita belum ada penyusutan juga. Nah kemudian kita ada building on progress, ini yang saya bilang dia masuk aset kategori aset lancar, aset tetap, cuma dia belum ada proses penyusutan karena dia sedang dalam proses. Nanti setelah ini selesai untuk building on progress, ini kita balik akunnya ke sini. Nanti kita jurnal masukkan ke buildings atau bangunan ini setelah selesai pembangunan ya. Jadi saldonya untuk aset tetapnya adalah 5.882.900.000 rupiah. Sehingga saldo aset total aset yang dimiliki PT Bangun Ruko ini adalah totalnya 10.922.051.042 rupiah. Nah ini yang saya maksud tadi, kenapa operating account receivable ini yang deposit, kalau teman-teman lihat nanti di laporan neraca ini minus. Ini sebenarnya contoh, kalau misalkan di sini untuk piutang operasional untuk rentalnya sudah ada, misalkan 500 juta rupiah contoh, sedangkan untuk piutang operasional terkait depositnya kita cuma ada 362 juta rupiah contoh. Nah berarti ini jadi ini kalau misalkan ini piutang operasionalnya terkait sewanya adalah 500 juta, kemudian ini terkait piutang untuk deposit yang setoran deposit dari penyewanya adalah 362, ini sudah melebihi dari piutang rentalnya. Nah makanya teman-teman harus perhatikan ini, kalau sudah melewati dari sudah tidak tercover lagi untuk piutang rentalnya, maka teman-teman harus segera memberi peringatan untuk ke manajemen untuk memotong dari deposit ini dan untuk menghentikan kegiatan usahanya, karena nanti kita akan terus-terusan merugi terkait dia tidak melakukan pembayaran piutang terkait rentalnya. Itulah fungsinya deposit ini, adalah untuk mengontrol dari piutang ini. Lanjut, ini liabilities atau kewajiban. Kita di bulan Oktober ini memiliki hutang PPh pasal 21 ini 147.500. Kemudian kita masih ada hutang PPh pasal 4 ayat 2 67.200.000 rupiah. Ini kemungkinan kita akan bayar di tanggal 8 bulan November 2022. Nah untuk yang ini kemungkinan kita akan bayar di tanggal 15 atau tanggal 20 November 2022, udah paling telat. Kemudian ini ada advance receipt yang saya bilang tadi, ini uang muka yang kita terima dari penyewa dari PTS Hardware tadi.
sebesar 850.500.000 rupiah. Ini kita terima uang muka. Untuk pendapatan diterima di muka ini kita belum ada add-onnya. Total dari kewajiban kita adalah 917.847.500 rupiah. Kemudian ini ada modalnya, capitalnya. Ini modal Tuan Rido, modal Tuan Ali, masing-masing 5 miliar. Kemudian ini ada profit per tanggal 31 Oktober 2022. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari laporan rugi laba. Ini kita coba cek laporan rugi laba. Ini rugi laba. Ini dipindahkan ke neraca. Nah, makanya ini didapat dari rugi laba. Sehingga untuk modalnya totalnya adalah 10 miliar 4.203.542 rupiah. Jadi ini untuk total liabilities dan modalnya adalah, ini hutang, kewajiban dan modalnya adalah 10.922.051.042 rupiah. Nah, ini sudah balance dengan total aset. Jadi untuk neracanya sudah balance. Nah, saya cukupkan untuk video untuk contoh soal PT Bangun Ruko per 31 Oktober 2022. Nanti kita akan lanjut ke contoh soal bulan November 2022. Nah, supaya kita lebih paham tentang jurnal untuk sewa menyewa bangunan dan tanah, kita lanjut. Kemungkinan saya akan bikin soal itu November dan Desember. Kita akan menghitung gaji, kita akan menghitung BPJS, kita akan menghitung PPh pasal 4 ayat 2 nya untuk sewa, untuk pengakuan pendapatan. Jadi teman-teman bisa lanjut nanti di bulan November dan Desember, itu yang akan lebih lengkap. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Thank you.